Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Septiawan, NIM 19086106, mata kuliah Strategi Pembelajaran PJOK, dosen Dr. Damra MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi strategi pembelajaran, inquiry, dan penerapannya. Baiklah, untuk permasalahannya adalah kebanyakan permasalahannya adalah guru terlalu menekankan pada siswa dalam penerapan strategi pembelajaran inquiry tersebut sehingga siswa tidak aktif dan tidak efektif untuk menerapkannya dengan baik dan teliti. 1. Pengertian strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 2. Ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. 3. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual, yaitu tujuan utama dari strategi inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. 2. Prinsip interaksi. Yang dimaksud dengan prinsip interaksi adalah proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagai dari proses berpikir. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar untuk hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir atau learning of to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Yang kelima, prinsip keterbukaan, yaitu pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Baiklah, yang keempat, langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suatu atau iklim pembelajaran yang responsif. Yang kedua, merumuskan masalah, yaitu merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, yaitu adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam strategi pembelajaran inquiry ini. Yang kelima, menguji hipotesis.
adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Yang kelima, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Keunggulannya adalah strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Untuk kelemahannya, jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang sangat panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Alternatif pemecahan masalahnya adalah guru harus bertahap-tahap menjelaskan dengan teliti untuk memberi pembahasan tentang strategi pembelajaran inquiry ini karena strategi tersebut bersifat menekankan siswa. Contohnya, siswa mencari dan menemukan sendiri mata pelajaran, dan begitupun sebaliknya siswa harus memperhatikan guru menjelaskan agar mudah memahami dan menerapkan dengan baik tentang strategi pembelajaran inquiry tersebut. Untuk kesimpulannya, strategi pembelajaran inquiry menyatakan bahwa guru sebagai sumber belajar bukanlah yang satu-satunya. Masih banyak lagi sumber belajar yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Guru hanyalah sebagai fasilitator pembimbing yang selalu mengarahkan siswa dalam pembelajaran. Saran untuk guru menggunakan strategi pembelajaran inquiry harus mengikuti prosedur yang ada dan disesuaikan waktu yang dimiliki. Baiklah, sekian dari penjelasan materi dari saya. Jika ada salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.